Burak. Reaksi Wilbert Ye sangat cepat. Sebelum laba-laba bermata enam menyerang ke arahnya, dia sudah menggerakkan kekuatan spiritual dan terbang dari sana. Tapi ada jaring warna hitam di telapak tangannya, kemudian tangannya merasa semakin gatal. Sialan, ternyata jaring ini ada racunnya. Tinju api. Wilbert menggerakkan tinju api yang berada ilmu bela diri 9 harimau, karena tinju api memiliki kekuatan api yang besar, jadi dia bisa menggunakan tinju ini untuk melawan beberapa unsur racun sebelum racun dari laba-laba bermata enam ini masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian telapak tangan Wilbert muncul cahaya berwarna merah dan jaring hitam itu sudah benar-benar menghilang. Meskipun begitu, tapi Wilbert masih merasa sedikit takut karena laba-laba bermata enam ini sedikit mengerikan. Hal ini tidak mengurangi niat dia untuk mencari serangga beracun lainnya. Sebaliknya dia semakin tidak sabar untuk melihat seberapa besar kekuatan racun 7 harta berharga aneh. Laba-laba bermata enam itu dimasukkan oleh Wilbert ke dalam toples. Kemudian Wilbert mulai berkeliling di bagian luar dan bagian tengah Gunung Tianyun selama 3 hari. Akhirnya dia berhasil menemukan serangga beracun lainnya. Saat Wilbert kembali ke gua di pegunungan, dia pun mulai membuat racun 7 harta berharga aneh berdasarkan resep yang ada. Sekali membuat itu dia menghabiskan waktu 3 hari. Setelah 3 hari berlalu, Wilbert akhirnya berhasil memurnikan semua serangga beracun yang totalnya berjumlah 7 jenis racun. Wilbert merasa senang saat dia menyimpan bubuk putih beracun ini ke dalam botol giok. Tidak sia-sia aku sudah menghabiskan banyak waktu untuk memurnikan racun ini. Wilbert Ye mengisi racun ini ke dalam 13 botol giok kecil, kemudian dia juga membuat 5 pil obat berwarna putih. Tapi ini bukanlah pil untuk mengobati luka, tapi 7 jenis pil yang terbuat dari racun 7 harta berharga aneh. Wilbert yakin sekali master tingkat pengecoran nadi pasti akan mati jika memakan obat ini tanpa memiliki obat penawar. Wilbert tersenyum senang, tapi saat dia baru keluar dari gua ini, dia menyadari ada satu kelompok orang berada di dalam gua. Mereka semua adalah master tingkat pembekuan darah ke-10. Hai, akhirnya aku menemukan kamu. Pemimpin kelompok orang itu mengenakan jubah yang memiliki tanda guntur di bagian lengan bajunya. Orang ini memiliki tubuh yang tinggi, jadi dia melihat Wilbert dengan wajah yang mengejek. Wilbert mengerutkan keningnya, lalu berbicara dengan tidak mengerti, siapa kalian ini? Mengapa kalian menahan jalan aku di sini? Mengapa menghalangi jalan kamu? Aku adalah Erik Mo, kakak ke-9 dari Istana Guntur Sekte Bela Diri Ling Qiao. Jadi menurut kamu kenapa aku menghalangi jalan kamu? Setelah selesai bicara, dia tersenyum licik dengan ekspresi wajah membunuh di wajahnya. Wilbert langsung mengerti saat mendengar ini, kemudian dia menganggukkan kepala. Saat dia melihat beberapa orang ini, dia memasang wajah yang sedikit terkejut. Berani sekali kalian berenam mencari masalah padaku. Kali ini terlalu percaya diri pada kemampuan kalian sendiri atau kalian masih curiga dengan kekuatan aku? Erik Mo marah saat mendengar kata-kata Wilbert. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mendengar kalau Wilbert sedang menertawakan mereka? Kakak ke-9, dengar-dengar kekuatan Wilbert ini begitu luar biasa. Bahkan master tingkat pelancar energi pengumpul Yuan tidak bisa menahannya. Bagaimana kalau kita berikan sinyal untuk memanggil orang agar bisa membantu kita untuk menyerangnya? Ada seorang murid sekte Ling Qiao yang memberikan peringatan dari belakang tubuh Erik Mo. Tapi ketika dia baru selesai bicara, wajah Erik Mo berubah menjadi marah dan kesal. Kenapa harus memanggil semua anggota sekte Ling Qiao untuk mengalahkan anak yang berada di tingkat pembekuan darah ke-6? Aku sendiri saja bisa membunuhnya. Jadi kamu tidak perlu bahas lagi untuk memberikan sinyal pada orang lain. Hari ini aku akan bertarung sendirian dengan bocah ini. Aku ingin melihat apakah dia begitu hebat seperti rumor yang beredar di sana. Kemudian dia pun langsung maju ke depan untuk menyambut Wilbert tanpa menghiraukan murid yang ada di belakangnya. Jika dibandingkan dengan tubuh Wilbert yang kurus itu, bisa dibilang Erik adalah orang yang sangat kuat. Setiap langkah kakinya bisa menggetarkan bumi dan membuat pohon yang ada di sekitarnya bergoyang. Tatapan mata Wilbert menunjukkan sebuah ejekan,
Kemudian dia melambaikan tangannya, lebih baik dengarkan kata-kata adik seperguruan kamu saja untuk panggil lebih banyak orang lagi. Aku benar-benar tidak memandang kekuatan kamu. Erik tidak bisa menahan amarah dalam hatinya. Kalaupun dia sudah membuat tubuh Wilbert terbelah menjadi 8 bagian, hal ini tetap saja tidak bisa menghilangkan amarah dalam tubuhnya. Berani sekali Wilbert meremehkan dia di hadapan adik seperguruannya, mau taruh di mana wajahnya ini. Langkah kakinya menggetarkan bumi, kepalan tangan Erik membawa kekuatan yang besar. Bocah, lihat saja tinju guntur aku ini pasti akan membuat tubuh kamu hancur. Tinju guntur adalah teknik tinju yang harus dikuasai oleh murid Sekte Ling Qiao. Teknik ini termasuk teknik bela diri tingkat kuning kelas atas. Semakin tinggi teknik ini, maka tinju ini bisa mengeluarkan cahaya guntur. Kekuatan yang dikeluarkan juga tidak kalah dengan teknik bela diri tingkat misterius kelas bawah. Meskipun tinju guntur yang dikeluarkan oleh Erik ini masih sampai ke tahap yang bisa mengeluarkan cahaya, tapi tinju ini sudah termasuk cukup baik. Siapa sangka Wilbert malah menggelengkan kepala, dia tidak memandang tinju guntur ini sama sekali. Udara memiliki kekuatan yang besar, teknik tinju yang kamu tampilan ini terlihat ganas, tapi sebenarnya kekuatannya seperti kertas, aku bisa menghancurkannya dengan menggunakan satu jentikan jari. Erik Mo tersenyum sinis, menurutnya Wilbert Ye sudah tidak bisa diselamatkan lagi karena kekuatan tinjunya ini sangat menggelegarkan, jadi master tingkat pengecoran nadi pertama saja akan terbaring di atas kasur selama 3 hari. Dia hanya seorang master tingkat pembekuan darah ke-6, tapi tinjunya ini bisa membuat tulangnya hancur. Mati kamu. Ketika Erik baru saja melepaskan tinju gunturnya, dia tidak peduli tinju itu mengenai bagian tubuh Wilbert sebelah mana. Menurut dia Wilbert pasti akan mati jika tinju ini mengenakan tubuhnya. Tapi saat kepalan tangannya jatuh ke 3 inci dari tubuh Wilbert, dia tidak bisa bergerak lebih jauh lagi. Wilbert mengeluarkan jari tengah tangan kanannya, kemudian menekan ke tinju Erik dengan pelan. Apakah kekuatan kamu begitu saja? Wilbert tersenyum mengejek dan bertanya balik. Bagaimana mungkin? Erik sudah mulai merasa ketakutan dalam hatinya. Dia merasa tinju gunturnya ini sangat menggelegarkan, tapi Wilbert yang merupakan master pembekuan darah ke-6 bisa menghentikannya dengan satu jentikan jari. Adik seperguruan yang ada di belakangnya merasa bingung melihat ini. Erik Mo merupakan salah satu murid Istana Guntur yang memiliki kekuatan yang menggelegarkan. Meskipun teknik bela diri ini merupakan teknik bela diri tingkat kuning kelas atas, tapi mengalahkan seorang master tingkat pembekuan darah ke-6 bukanlah masalah baginya. Namun bagaimana dengan keadaannya sekarang? Tinju guntur Erik Mo bisa dihentikan olehnya dengan satu jari tangan. Jika hal ini menyebar keluar, mungkin seluruh murid Istana Guntur akan gila. Karena ada banyak murid Istana Guntur yang telah tersiksa dengan tinju guntur Erik ini. Aku tidak percaya. Ini pasti palsu. Erik merasa hal ini tidak masuk di akal. Dia mengira dirinya pasti sudah buta. Seharusnya Wilbert Ye mati karena tinju ini. Kamu masih berada dalam keadaan linglung hingga sekarang. Kalau begitu aku akan membuat kamu sadar apa yang namanya tinju yang sesungguhnya. Setelah Wilbert selesai bicara, kekuatan jari tangannya langsung membuat tangan Erik mati rasa. Bruak. Sebelum Erik kembali sadar, Wilbert sudah berdiri di belakangnya. Tinju ini hampir membuat tubuh yang keras itu jatuh ke tanah. Ini adalah tinju mematikan. Wilbert tersenyum sinis, sebelum tubuh Erik mau jatuh ke tanah, tangannya sudah mencekik lehernya. Tinju Fengshi. Tinju Wilbert menyentuh leher Erik Mo. Kemudian sebuah kekuatan spiritual mengalir masuk ke dalam lehernya, kemudian dia merasakan suatu hal yang tajam, seperti ada anak panah yang mengalir ke bawah. Jika Wilbert sedikit menggunakan kekuatan, maka tangannya pasti bisa menusuk tenggorokannya. Aku memutuskan untuk tidak membunuh kamu, jadi bawa orang kamu pergi dari sini. Wilbert menunjukkan senyum yang haus akan darah hingga membuat mata Erik Mo membesar. Rasa sakit dan ketakutan ini membuatnya tahu kalau dirinya tidak sedang bermimpi, dia ternyata sudah dikalahkan oleh anak yang berada di tingkat pembekuan darah ke-6.
Dia merasa tidak terima sehingga kebencian mulai menjalar ke dalam hatinya. Dia bisa melihat dari dalam mata Wilbert kalau dia bukan tidak mau membunuh Eric, tapi sedang meremehkannya. Hal ini berhasil membuat kakak kesembilan dari Istana Guntur merasa terhina. Glek. Dia menelan air ludahnya, kemudian Eric mulai mundur ke belakang, sedangkan adik seperguruannya tidak berani memberikan gerakan sama sekali karena Wilbert masih belum menurunkan tangannya. Berarti jika mereka bergerak maka Wilbert pasti bisa membunuh Eric. Nak, kamu pasti akan menyesal karena telah menyinggung Sekte Ling Qiao. 30 murid Istana Guntur aku sudah berkumpul di Gunung Tianyun. Jika kamu masih berada di sini, maka jangan harap kamu bisa hidup dengan Bok. Eric mau terlihat sangat marah, tapi Wilbert menunjukkan ekspresi wajah yang datar. Eric tahu berada di sana tidak ada gunanya lagi, jadi dia pun membawa orang pergi dari sana. Sedangkan Wilbert berpikir, jika mereka tidak mengeluarkan kekuatan asli mereka, maka dia tidak akan memandang mereka, 30 orang. Setelah Eric mau pergi, Wilbert mulai berpikir seharusnya tidak sedikit murid Sekte Ling Qiao yang memiliki kekuatan seperti Eric Mo. Mereka hanya salah satu kelompok saja. Jika 30 orang itu bersama-sama menemukan tempat ini, maka Wilbert pasti akan sulit untuk mengalahkan mereka. Aku tidak bisa menetap di sini lagi dan harus berjalan lebih dalam lagi. Wilbert telah membuat keputusan, sekarang dirinya berada di bagian tengah Gunung Tianyun. Jika dia berjalan keluar, maka dia pasti akan mati, jadi dia harus masuk ke dalam agar bisa memiliki kesempatan untuk hidup. Semoga tidak bertemu dengan binatang gaib tingkat pelancar energi pengumpul Yuan. Wilbert menghelakan nafas, Gunung Tianyun merupakan tempat yang berbahaya, ada banyak master yang meninggal di sini, berdasarkan ingatan yang ditinggalkan dari tubuhnya, dia teringat dengan satu kalimat yang diberitahu oleh Raymond Ye padanya. Ada banyak bahaya dalam Gunung Tianyun. Meskipun kamu sudah mencapai tingkat Yuan, kamu tetap akan sulit hidup di sana. Karena kita selamanya tidak akan tahu apa yang akan muncul di sana. Binatang gaib memang sangat seram, tapi manusia lebih menyeramkan daripada binatang gaib. Di kedalaman Gunung Tianyun juga ada jejak kaki manusia. Binatang gaib dan manusia serigala adalah simbol Gunung Tianyun. Harus memurnikan pil energi Yuan dulu. Setelah memiliki perlindungan dari Kitab Seribu Cahaya, Wilbert tidak takut lagi akan terluka, tapi dia harus menyiapkan banyak pil obat untuk mempertahankan kekuatan spiritual dalam dirinya. Pil pemulih energi biasa tidak bisa memenuhi keinginannya lagi, hanya pil energi Yuan tingkat tinggi yang bisa melakukannya. Bunga penenang jiwa, buah vermilon Yuan, pohon menjalar berduri pengumpul energi dan daun pemulih kekuatan. Wilbert Ye mengatakan 4 jenis bahan obat-obatan dalam satu helaan nafas. Biasanya membuat obat kelas 1 hanya membutuhkan 2 jenis bahan obat, paling banyak hanya 3 jenis bahan obat saja. Sedangkan membuat obat kelas 2 biasanya membutuhkan 3 jenis bahan obat, tapi untuk membuat bahan obat kelas 2 biasanya membutuhkan lebih banyak bahan obat, misalkan pil energi Yuan ini. Jika dibandingkan dengan pil pemulih kekuatan kelas 1, efek yang ditimbulkan dari pil energi Yuan ini 2 kali lipat lebih banyak, jadi kekuatan pil obat kelas 2 tingkat atas memiliki efek yang lebih kuat lagi. Setelah berjalan di sekitar sana selama setengah jam, Wilbert akhirnya mengumpulkan 4 jenis obat ini. Gunung Tianyun ini memang tempat yang baik, 4 jenis bahan obat ini sangat sulit ditemukan di luar sana. Kalau ingin membelinya, dia juga membutuhkan uang yang sangat banyak untuk membelinya. Tapi saat berada di Gunung Tianyun, Wilbert hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk mengumpulkan bahan obat ini. Sepertinya Tuhan sedang baik padaku. Wilbert mengambil 4 jenis bahan obat ini dalam jumlah yang cukup. Kemudian dia kembali ke gua untuk membuat pil energi Yuan. Setelah mencari batu besar untuk menutup gua ini, barulah Wilbert menganggukkan kepala dengan puas. Berbagai macam bahan yang dibutuhkan untuk membuat pil energi Yuan sudah terkumpul, jadi dia hanya membutuhkan tempat yang hening, karena jika berada di tempat yang kacau, maka persentase gagal dalam membuat pil obat ini semakin besar. Untuk menjaga aman,
Wilbert menggerakkan kekuatan spiritualnya lagi untuk disembunyikan pada batu besar itu. Jika ada orang yang datang, maka dia bisa merasakan aura orang itu melalui kekuatan spiritual yang dia gunakan. Setelah menyiapkan semuanya, Wilbert duduk bersila, kemudian dia mulai menenangkan jiwanya. Api datang. Wilbert mengibaskan tangan kanannya, kemudian dia mengangkat telapak tangannya, lalu ada api yang menyala di telapak tangannya. Meskipun api yang ditimbulkan dari kekuatan jiwa sangat bagus, tapi api ini harus didukung dengan kekuatan jiwa yang lebih besar. 3 cara besar atau 3 kekuatan spiritual yang dimiliki oleh para master terbagi menjadi energi spiritual langit dan bumi, kekuatan roh dan kekuatan jiwa. Energi spiritual langit dan bumi tidak perlu dikatakan lagi, setiap master harus bisa merubah energi spiritual menjadi kekuatan spiritual untuk persiapan perang. Perbedaan paling besar berada di kekuatan roh dan kekuatan jiwa. Semakin besar kekuatan roh, maka kamu bisa menggunakan kekuatan ini untuk hal lain, misalkan menjadi ahli alkimia dan pelebur. Jika ingin mengendalikan tungku obat maka mereka membutuhkan kekuatan roh yang sangat kuat. Tapi kekuatan jiwa berbeda. Kekuatan jiwa adalah lautan pikiran para master. Jika pikiran ini hancur, maka para master pasti akan mati. Namun kekuatan jiwa memiliki bagian yang kuat dan lemah. Kekuatan jiwa yang lemah bisa dihancurkan dengan satu sentuhan, kemudian kekuatan ini tidak ada gunanya lagi, sedangkan kekuatan jiwa yang kuat bisa menerima banyak serangan dan bisa merubah menjadi api hati untuk keuntungannya sendiri. Api hati bisa membuat obat, senjata dan juga bisa membunuh orang. Wilbert yang hidup di kehidupan masa lalu pernah melihat seorang master kekuatan jiwa membakar 3 orang musuh yang memiliki kekuatan setara dengannya menggunakan api hati. Kemudian ada banyak master mulai melatih kekuatan jiwa mereka sendiri, tapi hanya ada sedikit orang yang berhasil, orang lainnya malah dirasuki oleh iblis atau tidak mati karena kesadaran jiwa. Kesadaran jiwa tidak ada hubungan dengan tingkat kekuatan. Jadi meskipun sekarang Wilbert hanya berada di tingkat pembekuan darah ke-6 atau mungkin tingkatan yang lebih rendah, tapi dia bisa mengendalikan api hati kekuatan jiwa, karena dia memiliki sebuah pikiran yang sangat besar. Dia menjentikkan jarinya, kemudian ada sebuah api yang terlempar keluar dan jatuh ke hadapannya. Pertama lelehkan dulu buah Vermilion Yuan dengan api kecil untuk membuat api hati perlahan-lahan menjadi kuat. Kemudian masukkan bunga penenang jiwa dan pohon menjalar berduri pengumpul energi. Setelah semua ini membeku menjadi pil, bungkus semua ini dengan daun pemulih kekuatan agar khasiat dari obat itu masuk ke dalam pil. Dengan begini kekuatan pil energi Yuan tidak akan menghilang secara bertahap. Wilbert Ye tersenyum, pil energi Yuan yang dijual di pasaran dibuat oleh ahli alkimia kelas 2 dan 3. Mereka tidak mengerti terlalu banyak tentang obat. Jika mereka bisa memasukkan bahan obat ke dalam tungku, kemudian obat itu berubah menjadi pil, maka obat itu sudah jadi. Tapi mereka tidak tahu kalau pil energi Yuan hanya produk tingkat rendah. Pil energi Yuan harus dibuat oleh ahli alkimia kelas 5 dan 6 dengan berdasarkan metode farmakologi yang benar baru bisa membuat pil energi Yuan ini menjadi tidak biasa. Setelah api hati kesadaran jiwa dikendalikan hingga membesar secara bertahap, barulah masukkan bahan obat, tidak lama kemudian sebuah pil obat sudah jadi. Tapi pil ini bukanlah garis ungu, melainkan pil obat garis biru yang mengeluarkan 70% khasiat. Bagi ahli alkimia, pil obat garis biru bisa membuat pil obat yang mereka buat menjadi lebih mahal, tapi bagi Wilbert Ye ini adalah sebuah penghinaan. Jika dia membuat pil obat lain, maka Wilbert pasti akan langsung menghancurkan obat ini. Tapi ini pil energi Yuan, jadi dia tidak merasa kecewa, melainkan tersenyum dengan puas. Wilbert membungkus pil obat garis biru dengan daun pemulih kekuatan, kemudian memasukkannya ke dalam botol giok. Kira-kira 2 jam kemudian Wilbert telah membuat 39 butir pil energi Yuan garis biru. Sudah cukup. Wilbert memasukkan botol giok ke dalam tas Qian Kun. Setelah menggeserkan batu, dia pun melihat ke arah dalam Gunung Tianyun.